Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fi hadhihi al-fursa al-thamina, pada kesempatan yang berharga kali ini teman-temanku sekalian, nata'allamu ma'an, kita akan belajar bareng al-fi'lu bin nadhari ila taghyirihi, ya. Fi'il ditinjau dari perubahannya. Jadi kalau kita kemarin itu belajar tentang fi'il ditinjau dari tasrifnya, dia bisa berubah secara bentuknya, ya. Kali ini kita akan meninjau si fi'il ini itu berubah secara kedudukannya, yang tentunya nanti akan kita bahas di pembahasan ilmu nahwu, ya. Nah, seperti apa? Langsung saja kita akan praktekkan, ya. Nah, yang pertama, berdasarkan perubahannya, fi'il itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'il yang mabni. Yang kedua adalah fi'il yang mu'rab. Mabni maunya begini, dia nggak berubah terus, ya. Jadi dia tetap. Mu'rab maunya berubah, ya. Jadi berubah terus, dia nggak tetap. Gimana ya? Kalau mabni dia tetap, kalau mu'rab dia nggak tetap, seperti itu. Nah, apa aja sih fi'il mabni dan fi'il mu'rab itu? Jadi fi'il mabni, teman-temanku sekalian, itu fi'il yang harokatnya tetap meskipun dia kemasukan amil atau faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harokat akhirnya. Jadi yang dimaksud berubah nggak berubahnya, misalkan ada fi'il seperti ini, itu adalah harokat akhirnya. Kalau kemarin kan kita menganalisis bahwa ada yang namanya fa'ala, ya, kita hapus. Ada yang namanya yaf'alu, ada yang if'al, seperti itu, fi'il amrnya, fi'il madhi mudhari'. Nah, itu dari segi tasrifnya, perubahannya dari segi tasrif. Adapun perubahan yang saya maksud di sini, gua hapus dulu, adalah perubahan harokat akhirnya. Berarti kalau berbicara masalah harokat akhir, nanti ada kaitannya dengan kedudukannya dalam suatu kalimat. Seperti itu, ya. Itu secara singkatnya seperti itu. Nah, fi'il mabni, fi'il yang dia nggak berubah harokat akhirnya, itu yang pertama adalah semua fi'il madhi. Jadi semua fi'il madhi, teman-teman, itu dia tidak berubah harokatnya. Contohnya ada kataba. Sini ada kataba, ya, telah menulis, dia telah menulis. Lalu ada mungkin kanasa, ya, kanasa artinya dia telah menyapu, seperti itu, ya, menyapu. Ini aku tulis aja, menyapu, menulis. Lalu ada qoro'a, ya, qoro'a artinya membaca. Lalu contoh lain mungkin ada ghaza, ya, sedang telah perang. Nah, ini ghaza, nah, ya, telah perang, dia telah perang. Jadi setiap fi'il-fi'il ini itu mengandung kata pelakunya atau subjeknya, dhamir, ya. Nanti akan kita pelajari lebih detail, ya, di pembahasan tasrif. Oke. Nah, semua fi'il ini dia fi'il madhi. Otomatis kalau fi'il madhi dia pasti mabni. Seperti itu, ya. Kita belum bisa menyontohkan kapan dia berubahnya ini atau enggak, gitu. Kecuali kita akan membahas di ilmu fi'il mu'rab. Oke. Kan saat ini kan kita akan masih belajar fi'il yang mabni, gitu. Jadi cukup dipahami saja
bahwa fiil-fiil ini itu tidak akan berubah harokatnya. Kataba ya selamanya kataba, nggak ada kata be gitu, nggak ada. Kata bi gitu nggak ada. Kata bun, kata bu itu nggak ada. Gitu. Dan ini rumus-rumus semua ini, bahkan ada yang mungkin contohnya mungkin ada yang jahula. Nah, jahula ini kan beda. Ini fathah semua ya. Kalau kita lihat di sini, dia fathah, nih fathah, ini fathah. Ini fathah aslinya ada fathahnya. Nah, ini kok jahula ini kok dia doma sendiri tengahnya. Lalu ada yang lain contohnya syaribah. Nah, syaribah artinya minum. Ya, telah minum, dia telah minum. Nah, ini juga dia. Nah, terkait permasalahan ini teman-teman bisa cari pembahasannya di pembahasan tentang tasrif yang nantinya akan saya buatkan videonya ya. Nah, fokus kita sekarang ada di harokat akhirnya sini. Bagaimana dia berupa atau enggak gitu. Nah, itu yang pertama dari si fi'il mabni, yaitu semua fi'il madhi. Ya, jadi fi'il mabni itu apa aja? Yang pertama semua fi'il madhi. Yang kedua, teman-temanku sekalian, semua fi'il amr. Jadi semua kata perintah, kata kerja perintah imperatif ya, itu dia mabni. Oke. Contohnya ada tadi katabat, dia telah menulis, tulislah berarti uktub. Uktub ya. Untuk tahu ini harokatnya apakah iktub atau aktub gitu ya, misalkan, maka kita harus terbiasa dengan yang namanya wazan mauzun. Nanti akan kita pasti ilmu tasrif. Ya. Uktub. Oke. Lalu ya artinya tulislah ya, tulislah. Lalu contohnya mungkin ada ikra ya. Ikra ya, bacalah. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kan di Al-Qur'an ya. Ikra. Nah, ada juga contohnya idrib ya. Idrib ya, idrib artinya pukullah. Ya, kalau bahasa Jawanya gepu ono. Nah. Idrib ya, idrib dari fi'il madhinya apa? Doroba. Doroba artinya dia telah memukul, fi'il madhinya ya ribu. Nah ya. Nah, jadi madhi dan juga amr itu dia termasuk fi'il yang mabni, dia nggak akan berubah harokatnya. Seperti itu. Ya. Yang ketiga teman-teman, fi'il mabni yang ketiga adalah fi'il mudhari. Nah, ini ada pengecualiannya ya. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah plus nun niswah. Ups. Atau nun taukid secara langsung. Jadi atau nun taukid secara langsung. Oke. Jadi fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid secara langsung. Ini harus diingat-ingat ya. Karena nanti kedepannya akan kita bingung tuh, mana nun niswah, mana nun taukid, apakah ini bersambung secara langsung atau tidak, bagaimana kita menganalisisnya. Wah, itu bisa dibilang agak tricky ya. Dan ada rumusnya sebenarnya ketika kita memasuki pembahasan yang lebih advance seperti itu. Tapi di sini kita nggak akan menjelaskan,
oh secara langsung tuh kayak gini, yang nggak langsung tuh kayak gini, enggak ya, tapi lebih ke pengenalan aja. Contohnya ada yang karena fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswa atau nun taukid secara langsung ini itu fi'il mabni. Contoh yang pertama mungkin ada yang dia itu mabni sukun. Mabni sukun. Nah, apa sih mabni sukun itu? Nanti teman-teman akan dapatin beberapa model dari mabni. Ada mabni sukun, mabni fathah, mabni kasrah, mabni dhamma. Tergantung harokat akhirnya dia itu dalam keadaan apa. Entah dia itu fathah, kasrah, dhamma atau sukun bahkan. Nah, ketika dia masuk dari kriteria 3 ini, entah dia fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswa atau nun taukid secara langsung, entah dia itu ternyata mungkin fi'il amr gitu kan, atau fi'il madhi. Nah, maka dia ya mabninya menyesuaikan dengan harokatnya berdasarkan klasifikasi tipe yang mana gitu kan, entah yang 1, 2 atau 3. Prakteknya seperti ini. Jadi ada fi'il mabni sukun, ini aku tulis ini, yaktubna. Oke. Jadi yaktubna. Nah, teman-teman, nanti kita akan pelajarin bagaimana kita bisa mengetahui yang tadinya ini itu yaktubu. Yaktubu kayak gini. Nah, yaktubu yang artinya itu dia sedang menulis menjadi yaktubna yang artinya dia perempuan. Maksudnya yang dimaksud dia itu perempuan banyak. Jadi perempuan seperti itu. Jadi banyak. Ini kalau aku tulis di sini, tunggu. Dia perempuan itu sedang menulis. Seperti itu. Nah, kita akan pelajari di pembahasan tasrif istilahi ya. Tasrif istilahi yang tentunya sehabis video-video pembahasan tentang sorof ya, analisis sorof. Nah, yaktubna ini teman-temanku sekalian, ketika dia kemasukan amil sebagaimana aku jelaskan tadi di awal. Jadi fi'il mabni itu fi'il yang walaupun kemasukan amil atau faktor yang mempengaruhi harokat akhirnya, dia nggak akan berubah. Contohnya ada salah satu amil atau faktor yang masuk pada fi'il adalah lan. Ini yang paling sering, lan ataupun lam. Lan ataupun lam jika bersambung dengan yaktubna ya, maka dia bentuknya tetap seperti ini. Yaktubna juga. Jadi lam yaktubna, lan yaktubna seperti itu. Dia nggak berubah. Tentunya nanti akan ada fi'il yang ternyata sebelumnya didahului lam maupun lan, berubah loh harokat akhirnya. Itu ada. Nanti akan kita pelajarin pada fi'il mu'rab seperti itu ya. Nah, ini adalah fi'il mabni, teman-teman. Jadi fi'il mabni itu seperti ini. Ya. Dan banyak macam fi'il mabni. Ya, banyak macam fi'il dari fi'il mabni ini. Terutama ketika kita membahas tentang semua fi'il madhi gitu kan. Dan semua fi'il amr, semua fi'il mudhari yang dia itu bersambung dengan nun niswah atau nun taukid ya. Oh, ini kalau nun taukid itu kayak gini. Jadi ini namanya nun niswah ya. Ini mumpung inget. Jadi ini namanya yaktubna, ini namanya nun niswah ya. Jadi nun, ini aku nun niswah. Jadi ini nun, ini namanya nun niswah yang menunjukkan perempuan yang banyak.
Niswah itu artinya adalah perempuan-perempuan, perempuan banyak. Niswatun. Oke. Nah, kalau nun taukid, ya, mabni sukunnya itu dia itu nun niswa atau nun taukid. Nun taukid itu kayak gini. Yaktubanna. Nah. Yaktubanna. Yaktubanna artinya dia bersungguh-sungguh, ya, sedang menulis secara bersungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Lalu umpamanya dia kemasukan lam, ya, atau lan, maka juga sama seperti ini. Lam yaktubanna, lan yaktubanna. Nah, dia berarti mabninya fathah. Mabni fathah. Loh, kenapa kok bisa gitu? Iya, karena ini nanti yang akan kita bahas, bagaimana kita mengetahui bahwa itu secara langsung atau tidak si nun niswa atau non taukidnya ini yang bersambung pada fi'il mudhari. Jadi terkait pembahasan tentang yaktubanna, lam atau lan yaktubanna, ya, yang dia itu ternyata mabni fathah. Begitu juga yang yaktubna, lan yaktubna itu mabni sukun. Nanti akan kita pelajarin di pembahasan i'rab. Oke. Nah, saat ini dipahami dulu bahwa model seperti ini, teman-teman, apabila dia ketambahan nun taukid, jadi ini adalah nun taukid. Aku scroll ke bawah dulu. Nah, nun taukid ditandai dengan tasydid atau syiddah di sini, ya. Dia menunjukkan kesungguhan. Taukid itu artinya penguatan, ya, taukid. Nah, makanya dia ada syiddahnya, yaktubanna gitu. Nah, dia adalah mabni fathah, baik lam maupun lan. Seperti itu. Nah, melanjutkan yang tadi, teman-teman. Si fi'il yang mabni ini, semuanya ini, ya, dia itu punya tanda-tandanya. Jadi tanda bahwa dia adalah fi'il mabni loh, gitu. Baik yang madhi, baik yang amr maupun mudhari yang ada dua kondisi tadi, entah dia bersambung dengan nun taukid ataupun nun niswah secara langsung. Nah, tanda-tanda fi'il mabni, ya, alamatu yang aku tulis di sini. Oke. Alamatu, tanda-tanda fi'il mabni, ya. Alamatu fi'il mabni. Ya. Jadi alamat itu alamat tanda, ya, alamah, tanda-tanda. Tanda fi'il mabni. Yang pertama, tanda bagi fi'il madhi. Jadi tanda mabni pada fi'il madhi. Oke. Tanda mabni pada fi'il madhi, teman-teman. Nah, contohnya di sini dia tandanya adalah fathah. Tandanya fathah. Tanda fathah ini ada tiga keadaan. Seperti ini, ya. Yang pertama, apabila dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Idza lam yattasil bihi syai'un. Ya. Contohnya adalah fa'ala, biasa. Kanasa, doroba, qara'a, jalasa. Pokoknya dia enggak nyambung dengan sesuatu apapun, enggak ada apa-apanya, sebelumnya enggak ada, setelahnya enggak ada. Dia juga enggak nyambung pada sesuatu. Fa'ala. Ya. Jadi enggak nyambung pada sesuatu apapun. Maka dia dibilang mabni fathah. Oke.
karena harokatnya juga fathah dia. Nah, lalu idza ittasalat bi alif musanna, apabila bersambung dengan alif musanna, contohnya fa'ala. Nah, lagi-lagi ini artinya itu berbeda dengan fa'ala. Fa'ala biasa itu dia mengandung huwa, mengandung domir huwa, mengandung subjek pelaku, dia laki-laki satu orang. Huwa ini adalah dia laki-laki satu orang. Kalau fa'ala ya panjang, alif musanna tadi aku bilang ya, alif musanna itu yang ini. Ya, yang ini, alifnya ini. Nah, dia mengandung huma seperti ini. Jadi mereka kalian ya, kalian berdua laki-laki. Ya, fa'ala. Walaupun huma di sini nanti ada yang untuk perempuan ya. Kita kan udah belajar tuh masalah dhamir ya. Tapi prakteknya ketika dia masuk ke fi'il fa'ala, yang dimaksud huma ini ya teman-teman adalah huma untuk berdua laki-laki. Gitu ya. Sorry, bukan kalian ya, tapi mereka ya. Kata ganti orang ketiga ya. Jadi mereka berdua laki-laki. Ya, kalau kalian kan berarti ada di hadapan kita kan. Berarti mukhotob, kata ganti orang kedua. Tidak ya. Jadi ini kata ganti orang ketiga. Jadi bisa kita bilang ya mereka lah. Mereka. Oke, seperti itu. Lalu ada yang dia itu bersambung dengan tak taknis. Contohnya fa'alat. Ya, aku tulis di sini. Fa'alat atau fa'alata. Ya, jadi ada fa'alat, ada fa'alata. Nah, mereka semua ini mabni fathah. Loh, kan ini sukun. Loh, kan ini ada alifnya, harusnya sukun juga. Nggak gitu konsepnya ya. Nanti akan kita pelajari dalam ketika kita memasuki pembahasan tentang i'rab ya. Fa'alat dan fa'alata. Ya, oke. Secara sederhana gini. Ambil huruf sebelumnya itu harokatnya apa, gitu aja. Kalau dia itu ternyata kok sukun atau ada alifnya seperti ini, gitu. Fa'alat fa'alata ini teman-teman itu mengandung domir hiya dan juga huma untuk perempuan. Jadi hiya itu dia perempuan satu orang, huma sama juga, huma untuk mereka berdua perempuan, seperti itu. Jadi ini untuk perempuan. Nah, itu adalah tanda yang pertama, fathah. Jadi tanda mabni pada fi'il madhi fathah, artinya mabni alal fathi, mabni fathah pada fi'il tersebut. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang tandanya itu dengan dhammah. Oke. Nah, dhammah ini itu hanya ada satu model. Ya. Kalau kita tulis di sini, dia apabila bersambung dengan wawul jamaah. Contohnya fa'alu. Oke. Nah, wawu di sini teman-teman adalah wawu al-jamaah. Wawu jamaah. Iki M. Nah, wawu jamaah itu apa? Wawu ya, bukan wawu ya. Wawu yang menunjukkan bahwa subjeknya yang melakukan perbuatan kata kerja fi'il ini, fi'il si madhi ini, itu banyak. Artinya kata ganti orang
3 plural mengandung domir hum, mereka untuk jenis kelamin laki-laki. Jadi fa'alu artinya mereka telah melakukan. Jadi mereka telah melakukan. Nanti untuk mereka laki-laki ya. Nanti ke depannya misalkan kita pengen ngomong mereka para laki-laki itu ya. Itu telah membaca. Berarti ya udah qara'u gitu atau telah menulis ya, misalkan. Ya berarti yang tadinya kataba menjadi katabu. Nah, seperti itu ya. Cukup sederhana dan nantinya akan lebih sederhana lagi ketika kita memasuki pembahasan tentang tasrif lughawi. Bagaimana kita merubah dari yang tadinya kataba menjadi katabu, dari yang tadinya mengandungnya itu fiilnya cuma huwa, artinya dia laki-laki satu orang ya, menjadi katabu yang mengandung domir hum, mereka, seperti itu. Nah, itu yang dhammah. Jadi habis fathah, dhammah, dan juga ada sukun. Nah, ini tanda yang ketiga atau yang terakhir dengan sukun. Nah, yang sukun ini teman-teman itu ada 3 model. Yang pertama, apabila bersambung dengan nun niswah. Yang tadi kita bahas. Fa'alna. Nah di sini itu adalah nun niswah. Maka dia dibilang mabni sukun. Oke. Mabni sukun. Seperti itu. Nah, lalu ada juga yang dia itu bersambung dengan tak fa'il. Tak yang menunjukkan bahwa tak tersebut adalah pelaku bagi suatu fiil, suatu pekerjaan. Contohnya fa'alta. Nah, tak di sini termasuk tak fa'il. Tak fa'il mukhatab. Tak fa'il yang menunjukkan kata ganti orang kedua, kamu, ya artinya ini ta itu maksudnya itu anta. Anta itu kamu untuk laki-laki satu orang. Kita udah baca di bab domir ya. Dan ini ketika dia disambung, makanya namanya tak fa'il. Gitu. Fa'al ta. Lalu ada lagi fa'al. Lalu ada merah. Nah, lalu ada lagi fa'al tuma misalkan. Fa'altuma ini berarti antuma ya, 2 orang. Ada juga fa'altum. Fa'altum ini berarti antum ya. Jadi kalau fa'altuma itu antuma seperti ini. Ini aku nggak jelasin ya anta antuma ini apa. Karena sudah ada playlist, sudah ada videonya. Nanti aku kasih ya. Nah, ini antum. Oke ya, jelas ya. Jadi fa'altum itu berarti antum, si tak fa'ilnya itu. Yang artinya kalian banyak orang ya, antum ya. Kalian itu telah mengerjakan. Seperti itu. Lagi ada namanya fa'alti dan fa'altu. Dan juga fa'al tunna ya. Jadi ada fa'alti. Fa'alti itu untuk anti. Yang tadi anta jadi anti ya. Anti itu artinya kamu cewek satu orang. Ada fa'altu. Fa'al hapus. Oke. Jadi fa'al tu
harokatih. Nah, fa'altu, lalu ini untuk ana ya. Ana, jadi aku telah mengerjakan gitu. Ada fa'altunna. Nah, jangan terkecoh fa'altunna dengan yaf'alanna gitu kan. Biasanya ada yang tadi nun taukid atau nun niswah. Nah, jangan terkecoh teman-teman. Fa'altunna di sini itu untuk kalian banyak orang ya. Tetapi untuk cewek. Nah, jadi beda dengan yang apa namanya yaktubanna contohnya. Nah, seperti ini. Yaktubanna. Nah, yaktubanna itu dia nun taukid. Fa'altunna itu dia tunna. Jadi menganalisisnya itu dari sini. Tunna ini. Nah, tunna ini itu maksudnya antunna. Antunna itu artinya antum versi yang cewek gitu. Jadi untuk perempuan. Artinya mereka kalian banyak orang ya, kalian para perempuan ya telah melakukan apa yang nggak tahu. Korok tunna ya, kalian para perempuan telah membaca kata apa namanya katab tunna ya, seperti itu. Oke. Jadi itu untuk fi'il madhi. Nah, lalu yang kedua, jadi kita kan tadi sudah bahas tentang fi'il mabni untuk bentar, tunggu. Nah, ini fi'il tanda mabni pada fi'il madhi ya. Yaitu ada fathah, dhammah dan juga sukun. Nah, sekarang kita akan membahas tanda mabni pada fi'il mudhari. Jadi yang kedua di sini tanda mabni pada fi'il mudhari. Yang pertama tandanya adalah sukun. Yang kedua tandanya adalah fathah. Nah, untuk tanda itu sukun apabila bersambung dengan nun niswah. Contohnya yaf'alna. Yaf ini fa ya. Gimana sih? Yaf'alna. Nah, ini. Nah, ya. Yaf'alna artinya mereka ya, idza ittasal bi nunun niswa, ini nun niswa ya. Jadi ini adalah nun niswa. Nah, niswa banyak perempuan. Jadi mereka para perempuan itu sedang mengerjakan. Ada juga contoh yang lain adalah taf'alna. Nah, taf'alna di sini adalah bentuk mukhatabahnya ya. Jadi bentuk kata ganti orang kedua. Kalau yaf'alna tadi dia itu masuknya nanti ini ya, pakai ya mudharaah ya, huruf mudharaah. Masuknya itu adalah kata ganti orang ketiga yang artinya hunna ya. Hunna itu mereka para perempuan banyak ya, lebih dari dua. Lalu taf'alna itu
kamu ya, kalian ya, kalian, karena taf'alna nun niswah di sini menunjukkan banyak, kalian para perempuan. Jadi kata gantinya orang kedua. Jadi kalau kalian berarti dhomirnya itu dia antunna, seperti ini. Jadi itu untuk sukun. Lalu lanjut ke tanda yang fathah. Nah, ini apabila bersambung dengan nun taukid mubasyarah. Sama yang seperti yang saya jelaskan tadi di atas, makanya dia mabninya fathah. Kalau ini mabninya sukun. Gitu. Jadi yaf'alanna, taf'alanna, naf'alanna, af'alanna. Nah, semua fi'il-fi'il itu ini aku tulis di sini. Jadi ada yaf'alanna, ya. Ada taf'alanna, ada af'alanna. Ya pokoknya semua dhamir lah. Semua dhamir. Jadi ada naf'alanna, ya. Naf ini sukun guys. Naf'alanna. Oke. Naf'alanna berarti nahnu, gitu. Af'alanna berarti ana. Taf'alanna berarti anta. Yaf'alanna berarti huwa. Sederhana gitu aja. Oke. Jadi yaf'alanna berarti huwa, taf'alanna berarti anta, af'alanna berarti ana, ya, naf'alanna berarti nahnu, kita, gitu kan, nahnu. Gitu aja, ya, simple. Nah, lanjut. Yang terakhir dari tanda fi'il mabni yaitu ada pada fi'il amr. Jadi yang ketiga, tanda mabni pada fi'il amr. Oke. Apa aja tandanya itu? Yang pertama ada sukun. Yang kedua ada hadzfun nun, ya. Jadi hapus nun. Hazf. Gini. Jadi hazfu nuni. Hazfun nun. Lalu ada, aku kasih ini. Ada hazfu harfil illah. Nah, ini udah kita pelajarin yang tentang fi'il sahih, ya, fi'il mu'tal, ya. Nanti ada playlist videonya, ya, fi'il sahih, fi'il mu'tal. Jadi ada hazf, hapus huruf illah. Huruf illah itu apa? Ayu, ya. Ya, ayu, ya. Alif, wawu, ya. Nah, itu, ya. Hapus huruf illah, ilat, ya, huruf yang penyakit, ya. Hazf harfil illah. Ini aku tulis Arabnya. Hazfu harfil illah. Harfil illah. Harfil illati, ya. Oke. Lalu tanda terakhir itu ada yang namanya fathah. Ya, simpel aja, ya. Jadi fathah. Oke, kita bahas contoh-contohnya apa aja. Jadi pada mabni, ya, tanda mabni pada fi'il amr yang pertama adalah sukun. Contoh sukun itu apabila fi'il itu sahih akhirnya, ya, nggak ada huruf illahnya dan dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Contohnya fi'il amrnya if'al, gitu aja sudah selesai. Lakukanlah if'al. Ada juga
Uktub, gitu aja udah. Ya. Jadi dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun, dan di akhirnya itu merupakan huruf yang sahih, bukan huruf illah. Uktub ini kan dari kata ba. Nah, kata ba. Lalu ada fi'il yang mu'tal, ya misalkan, ya, maka dia nanti masuknya hadzu harfil illah. Ya. Itu salah satu contoh yang sukun. Nah, lalu biasanya apa? Dia tidak dia bergabung dengan nun niswah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi contohnya yaf'alna, ya. Bentuk amarnya if'alna. Nah, if'alna, ya. Uktubna. Nah, kayak gitu. Uktubna artinya tulislah, tapi karena ini nun niswah, tulislah itu nyuruhnya ke banyak cewek, banyak perempuan. Tulislah gitu. Jadi ini mengandung dhamir antunna. Seperti ini. Antunna, oke? Kalau uktub doang tuh berarti mengandungnya cuma anta gitu. Dan ini fi'il amr ini akan senantiasa mengandung dhamir mukhatab, tidak mungkin mengandung dhamir ghaibah, ya. Nggak mungkin, ya. Jadi kata ganti orang ketiga itu nggak mungkin. Kalau kita menyuruh untuk melakukan sesuatu, pasti ada yang disuruh, dan itu di hadapan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setidaknya kita menyuruh dia, mungkin bisa lewat telepon, video conference, ya, seperti itu. Itu sukun. Lalu ada dia itu hapus nun, hadzfun nun. Apa itu? Apabila dia bersambung dengan aliful itsnain, ya. If'ala, ya. Hapus nunnya dari mana? Nanti akan kita pelajarin di pembahasan yang lebih advance lagi, ya. Intinya ketika kita ingin menyuruh dua orang, maka kita gunakan alif al-itsnain. Itsnain itu artinya dua orang. If'ala, contohnya uktuba. Nah, seperti ini. Jadi tulislah kamu dua orang untuk cowok. Uktuba, ya. Nah, perlu diingat teman-teman, kok bisa bentuknya seperti ini dan dia dikatakan hadzfun nun. Secara sederhana saja, ya. Ini itu dari fa'ala, ya. Yaf'alani. Yaf'alani. Nah, disinilah kita dikatakan hadzf nun. Makanya dia tidak ditulis seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya kita akan pelajari lebih dalam lagi di pembahasan selanjutnya. Yang jelas si uktuba, fa'if'ala, ini semua itu adalah tandanya hadzf nun, menunjukkan dia itu musanna aliful itsnain. Itu. Lalu idza ittasalat bihi wawul jamaah, kalau dia bersambung dengan wawu jamaah, contohnya tadi uktubu atau u'budu, ya. U'budu rabbakum tadarru'an wa khufya. Nah, itu kan Al-Qur'an kan, ya. U'budu.
Ya, sembahlah ke kalian semua itu, ya. Wahai para siapa gitu yang disebut, ya, kalian semua itu sembahlah Allah. U'budullaha. Gitu, u'budu, ya. Nah, wawul jamaah dikatakan hadzaf nun karena aslinya itu ya'buduna. Bentuk mudhari'nya ya'buduna seperti ini. Nah, maka hadzaf diganti dengan si aliful lil idlaq seperti itu. Ya, alif al-fariqah, sorry, ya. Seperti itu. Wa'budu. Oke. Nah, itu tadi tentang hadzaf nun. Lalu ada yang dia itu bersambung dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu artinya ya yang dia itu menunjukkan mukhatab atau lawan kata ganti orang kedua yang dia berjenis kelamin perempuan, mukhatabah. Contohnya kalau kita ingin menyuruh seorang wanita satu orang untuk menulis, berarti bukan uktub lagi, bukan uktuba gitu kan, tapi kita bilangnya itu uktubi. Nah, ya di sini menunjukkan ya mukhatabah. Ini ya mukhatabah, ya yang ya dia itu mukhatabah kata ganti orang kata ganti kedua, orang kedua. Artinya di hadapan kita. Jadi rumusnya semua fi'il amr itu pasti kata gantinya orang kedua. Karena kalau menyuruh sesuatu ya harus ada yang disuruh, siapa yang disuruh gitu. Lalu teman-temanku sekalian, ada yang hapus huruf illah. Ya. Jadi hazfu harfil illah. Contohnya yang tadi kita artikan. Misal ada fi'il madhi ghaza. Fi'il mudhari' yaghzu. Yaghzu. Nah, yaghzu ini kenapa enggak sukun? Nanti ada alasannya. Kita enggak bahas sekarang. Ghaza, yaghzu, ya. Fi'il amarnya gimana? Aslinya kan gini. Kan wawunya kan ada ini. Ya kan? Uzu kan gitu. Tapi enggak, ternyata dia cuma uzu gitu doang. Nah, maka ini yang dimaksud dengan hapus huruf illah. Illat itu adalah huruf penyakit, huruf yang menyebabkan biasanya kalau santri-santri ngetasrif fi'il yang ada huruf ilahnya itu kesusahan. Yaghzu, ya, ayu, a, ya, wawu. Nah, ini yang wawu. Nah, ya, seperti itu. Bukan alif. Sorry. Salah. Ini hamzah namanya. Kalau ini namanya alif. Alif, ya, wawu, ayu. Oke. Kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah fathah idza ittasalat bi nunut taukid mubasyaratan, sebagaimana yang sudah aku jelaskan tadi sebenarnya. Jadi if alanna ini ittasalat bi nunut taukid mubasyaratan, dia bersambung dengan nun taukid ya secara langsung. Loh, kok hilang if alanna. Nah, maka dia dibilang mabni fathah fi'il amarnya if alanna. Seperti itu ya. Contohnya uktubanna, ya. Uktubanna, jadi uktubanna. Itu contohnya. Yang terakhir, dari tadi yang terakhir terus. Jadi kita sudah membahas tentang fi'il mabni. Semua fi'il madhi, semua fi'il amr,
semua fiil mudhari yang dia bersambung dengan nun niswa dan juga nun taukid secara langsung. Juga ada tandanya. Tanda pada fiil madhi ada fathah, ada dhamma, ya, ada sukun. Lalu tanda pada fi'il mudhari ada sukun fathah. Lalu pada fi'il amr ada sukun, ada hapus nun, hazfun nun, ada juga hapus huruf illah dan juga fathah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu fi'il mu'rab. Fi'il yang berubah. Jadi fi'il yang harokatnya itu berubah apabila menemui atau menerima amil atau faktor yang membuat dia berubah. Ya. Jadi fi'il mudhari ini fi'il mu'rab ini itu cuma ada satu doang, yaitu fi'il mudhari. Selain yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah, ya, nun niswah dan nun taukid secara langsung. Contohnya yaktubu. Nah, simple aja. Yaktubu. Ya. Yaktubu artinya dia sedang menulis. Nah, kalau aku ngomong lan, ya, tambahi lan, yaktu, enggak lagi bu, tapi jadi fathah. Lan yaktuba, karena dia kemasukan amil faktor. Dan kita lihat fi'il mudhari'nya ini dia enggak bersambung dengan nun niswah maupun nun taukid mubasyarah secara langsung. Dia juga bukan fi'il madhi, dia juga bukan fi'il amr. Dia adalah fi'il mudhari' selain fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid mubasyarah secara langsung. Maka ketika kemasukan amil atau awamil, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harokat akhirnya atau kedudukannya pada fi'il tersebut, maka fi'il yang tadinya itu rofa itu by defaultnya dhamma, walaupun nanti ada tanda lain, ya, kita pahami dulu bahwa yaktubu dia harokatnya dhamma, itu berarti dia rofa atau marfu. Nanti kita akan bedakan apa rofa apa marfu, ya. Untuk sementara kita artikan bahwa ini rofa atau marfu gitu, ya. Oke. Ketika ketambahan lan maka jadi nasob, dia itu terbaca nasob atau mansub, maka harokatnya menjadi fathah. Untuk sementara kita akan pahami dulu bahwa lan yang masuk ke fi'il yang kayak gini modelnya, dia akan berupa memfathahkan akhirnya. Dan ada kondisi yang terakhir selain rofa, nasob, dan mansub yang namanya itu majzum atau jazm. Kemasukan lam yak tube. Nah, ini jadinya harokatnya jadi sukun di taskin lam yak tube. Oke, artinya beda. Yak tubu dia laki-laki satu orang sedang menulis, lan yak tuba dia laki-laki satu orang tidak akan menulis, ya, sedang tidak akan menulis, ya, gitu pakainya. Lam yak tube, lam pakai lam berarti tidak menulis, atau bisa diartikan belum juga, ya, belum menulis, seperti itu artinya belum. Nah, penjelasan terkait tentang
nasab, rofa, jazm itu apa lebih dalam, kita akan bahas di pembahasan i'rab pada fi'il. Tentunya setelah kita mempelajari i'rab pada isim dulu ya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang masih kebingungan, perubahannya itu kok seperti itu ya, ada uktubanna. Terus ghaza yaghzu jadi uzu. Ya, ini sebenarnya ada rumusnya. Cuman untuk saat ini kita akan menggunakan metode hafalan karena itu akan memperkuat kita ketika memasuki pembahasan di kitab-kitab yang lebih advance lagi. Dan nantinya kita akan bahas tentang masalah ini di pembahasan cabang ilmu yang namanya tasrif, yaitu induk dari ilmu sorof. Jadi insya Allah setelah video ini, setelah kita membahas tentang si fi'il mabni mu'rab ini adalah pembahasan yang terakhir pada seri sorof, kita akan memasuki bab tentang tasrif. Jadi sebelum ke nahwu, aku ingin kalian memperkuat pemahaman tentang pola perubahan suatu kata. Agar ketika kita membuat kalimat ataupun menganalisis suatu kalimat, meng-i'rab gitu kan, puncak dari ilmu nahwu, kita bisa lebih paham. Karena dengan bekal tadi, bekal dalam memahami pola perubahan suatu kata sebelum kita memahami lebih lanjut tentang pola perubahan kedudukan kata seperti itu. Hadza wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.